Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKMFM dimanapun anda berada. Apa kabar semuanya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selamat lebaran. Minal aidin wal faizin untuk saudara-saudara muslim kita yang saat ini sudah menyatakan 10 Zulhijjah ya, atau berhari raya Idul Adha. Sudah potong kurban? Kayaknya belum tercium sampai sini deh ya. Oke, sahabat BKMFM, yang besok kita tunggu saja, tapi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Walaupun sudah ada kelonggaran, tetapi tetap jaga-jaga ya. Kewaspadaan kita penting. Dan sobat BKMFM dimanapun anda berada, hari ini di tanggal 9 ya, 9 Juli 2022. Saya temani Anda dengan beragam informasi seputar agama Islam, ada juga tausiah. Untuk tausiahnya langsung saja dengan Ustadz Susilo Utama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Alhamdulillah. Oke. Dan sobat BKMFM, untuk makalah hari ini masih makalah yang ke-15 dari bab yang keempat atau bab Ar-Rubai. Isinya ini tentang apa nih, Tad? Isinya tentang dosa yang dilupakan, terus bahwa dosa itu tertulis, nggak mungkin kalaupun toh pelakunya lupa terus hilang, nggak mungkin. Iya, bahkan pencatatnya oleh malaikat nggak pernah keliru. Nggak pernah keliru, tapi tetap ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jauh lebih besar ya. Tapi sobat BKMFM, untuk mendapatkan ampunan dari Allah juga harus kita usahakan ya. Baik, kita akan dengarkan tausiah dari beliau, tapi kami juga mengundang partisipasi Anda. Jangan lupa di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172418000. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna kharang jazallah Sayyidana Muhammadan anna mahu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa al-amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din wa alimhu tawil. Pendengar Radio BKM, kaum muslimin dan muslimat sejangkau siar radio yang sama-sama kita banggakan ini, insya Allah kita terus mengudara dan masuk di relung-relung hati jenengan semua pendengar, dan juga masuk di ruang kita masing-masing insya Allah. Terus seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar muasalah ilmu kita kepada mu'allif hadal kitab dan musarrih hadal kitab, dan juga kepada kita semua seperti biasa yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat mendapatkan solusi. Dan sebenarnya solusi itu selalu ada, hanya saja kadang belum ketemu. Bahkan ada istilah dinding itu juga solusi. Dinding itu adalah jalan keluar yang belum ditebok saja kalau orang bilang sini. Ala hadhihi ya as-salihul wali fi hadzal kitab nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekedar merefresh ingatan kita bahwa kita telah lewati makalah yang ke-14 dari bab Ar-Rubai, tetapi sebagaimana janji saya kemarin bahwa ada satu hadis yang tertinggal di dalam makalah yang ke-14. Rasul bersabda, "Au kama qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Bahwa sebenarnya konklusi dari makalah yang ke-14 adalah gambaran bahwa neraka itu dipagari atau dihiasi dengan syahwat. Jadi sebelum kita sampai ke neraka itu kanan kirinya dipagari dengan syahwat, kanan kirinya dipagari dengan kesukaan syahwat, kanan kirinya dihiasi, diiming-imingi, diberikan kabar gembira bahwa ini loh sebenarnya surgamu. Kenapa? Kalau kita bayangkan seperti kita masuk bioskop di lorong,
Nah, sepanjang lorong itulah yang dinamakan syahwat tadi. Sepanjang kita menuju neraka itu loh akan dihiasi dengan kenikmatan, dengan propaganda dunia, ranumnya dunia, hijaunya dunia, hingga mata terbelalak sampai melupakan bahwa ternyata di depan itu ada jurang neraka. Kemudian wahujibatil jannatu bil makarih. Kebalikannya bahwa surga itu dipagari kanan kirinya dalam meniti ke dalam surga dengan hal-hal makruh, dengan hal-hal makarih. Makarih itu hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang tidak menjadikan hati nyaman, hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang tidak menyenyakkan. Contoh kecil saja, enak-enak tidur sudah harus dibangunkan untuk sholat subuh, nggak nyaman. Enak-enak bekerja harusnya mendapatkan uang untuk logikanya dapat sekian target hari ini, harus sholat duhur, meninggalkan pekerjaannya. Seandainya pun asar itu orang-orang masih bekerja dengan berbagai macam pekerjaan, sulit atau enggan meninggalkannya, harus ditinggalkan. Hal-hal yang makruh, hal-hal yang memang tidak disukai. Baik, kita masuk ke makalah yang ke-15. Anin Nabi alaihi salam annahu qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya beliau bersabda, alamatus syaqawati arbaatun, bahwa alamat atau tanda-tanda syaqawah. Syakowah itu adalah kebinasaan, syakowah itu adalah keburukan, syakowah itu adalah kenistaan. Di mana posisi ini sebenarnya tidak diharapkan oleh manusia. Manusia semua menghindarinya karena di dalamnya ada kecelakaan. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kata Rasul itu ada 4. Yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah. Sebenarnya di makalah yang sebelumnya ada, tetapi bukan perinciannya pada hadis Rasul. Ada memang di sana bahwa diterangkan tentang buruknya orang lupa dengan dosa. Nah, di sini adalah sabda Rasul yang menggambarkan orang akan menjadi celaka, orang akan menjadi menyesal, orang akan menjadi buruk hidupnya dengan apa? Nisyanud dzunubil madiyah, yaitu lupa dengan dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang pernah dilakukan dia lupa, Mbak. Padahal di sini min ghairi nadmin alaiha, dan dia tidak ada sama sekali sedikit pun penyesalan. Bahkan kadang tidak sedikit di antara kita pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada melakukan dosa itu dengan tertawa, melakukan dosa itu dengan sukacita, melakukan dosa itu dengan terbahak-bahak. Padahal itu tidak direkomendasikan. Padahal itu hal yang buruk betul, seburuk-buruknya manusia, sampai tidak ada sedikit pun penyesalan dalam hidupnya. Ai wal hal annaha indallahi ta'ala mahfudhatun. Padahal perlu dicatat di sini dalam sabda Rasul, indallahi ta'ala mahfudhatun. Dosa yang dilupakan oleh manusia itu karena mahfudhatan. Mahfudhatan itu terjaga. Jadi dosa itu dijaga oleh Allah. Lalu kemudian maknanya dijaga itu apa? Mazbutatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha. Jadi masih terteliti. Di sana posisi dosa yang kita lupakan itu masih terteliti, masih tertulis, masih disimpan. Bi'adadiha, jumlahnya berapa dosa yang dilupakan manusia, itu sudah dan masih tertulis dengan rapi. Kemudian wazamaniha, kapan dosa itu dilakukan pun tertulis, Mbak. Jadi nanti pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, hakim yang maha hakim, hakim yang maha adil yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggelar, yang digelar adalah dosa-dosa kita dan kebaikan-kebaikan kita. Tak satu pun yang gak tercatat.
dosa yang kita mungkin lupakan di dunia ini, ternyata nanti ini, oh iya benar, oh iya, mungkin kita bisa protes. Enggak begitu. Langsung nanti ketika kita protes, langsung ditunjukkan, Nina, kamu tanggal sekian, detik ini, menit ini, bulan ini, tanggal ini, tahun ini. Jelas banget. Kalau bahasa Jermannya ceto. Ceto itu kelihatan, nggak bisa mengelak lagi. Buktinya lebih dahsyat dibandingkan bukti saksi di dunia. Kalau kita punya masalah di dunia yang menyebabkan harus berurusan dengan hukum, itu nanti kan kita disidang ya Mbak ya. Nah itu nanti didatangkan oleh jaksa, itu saksi-saksi. Ada saksi inti, ada saksi forensik, ada saksi ahli, ada saksi yang memang dia melihat kejadiannya dan lain sebagainya. Yang saksi itu bisa nggak kira-kira bohong? Bisa kalau di dunia. Kenapa? Karena saksi itu mungkin hanya melihat luarnya. Kejadian yang sesungguhnya itu tidak tahu. Hanya perkiraan, apalagi saksi ahli. Itu hanya kebanyakan peristiwa seperti ini, begini loh. Orang yang senyumnya seperti ini senyum bohong. Orang yang tindakannya seperti ini nanti bakal seperti ini. Orang yang membunuh dengan cara begini ini biasanya ini sudah ada rencana dan lain sebagainya. Saksi-saksi ahli itu bisa saja memberatkan terdakwa, bisa saja juga dia meringankan, tergantung pada berpihak kemana dia. Nah, nanti pendengar, di kehakiman yang maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala, kesaksiannya bukan manusia, kesaksiannya adalah catatan. Kesaksiannya adalah malaikat menyaksikan itu nanti diputar ulang seperti kita ngelihat sinetron, Mbak. Kita nanti diperlihatkan sinetron kita dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Enggak satupun sisi yang hilang. Bahkan jangankan kehidupan manusia, Allah sudah buat CCTV jatuhnya buliran-buliran, butiran-butiran daun yang jatuh. Sebelum daun itu ada nanti proses bagaimana butik-butiknya itu muncul, terbang di angkasa. Ada biji yang jatuh kecil hitam di malam hari gelap gulita. Pada saat hujan deras, semuanya sudah tertulis. Bagaimana mungkin kehidupan manusia tidak tertulis? Bagaimana mungkin dosa manusia yang dilakukannya kemudian hilang begitu saja? Itu tidak mungkin. Makanya kemudian sampai Rasul memperingatkan kepada kita, madbutatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha. Jadi sudah tertulis rapi di mana tempatnya, jumlahnya seperti apa, volume dosa itu seperti apa, dan tempat dan zamannya atau masanya kapan dilakukan. Rapi catatan malaikat itu. Satu. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah bil qalbi walayadri aku bilat ay al hasanat amruddat. Yang kedua yang menjadikan orang itu celaka, yang menjadikan orang itu enggak baik hidup, yang menjadikan orang itu sengsara nanti di akhirat, apa? Menyebut-nyebut kebaikan yang telah lalu. Padahal di situ disebutkan walayadri aku bilat amruddat. Padahal tidak diketahui kebaikan yang ia ceritakan yang telah ia lakukan itu diterima atau ditolak. Boleh jadi diterima, boleh jadi ditolak. Saat ditolak, alangkah menderitanya kita. Sementara kebaikan itu kita bawa kemana-mana. Sebagai modal kelakar mungkin, sebagai modal perkenalan mungkin bahwa aku ini orang baik. Aku ini orang yang betul-betul dermawan.
Aku sudah membangun masjid di sana. Aku sudah berbuat ini dan itu. Aku ini adalah penggerak lingkungan sini. Kalau lingkungan sini nggak ada aku ini adalah promotornya acara ini. Acara ini kalau nggak ada aku, nggak mungkin bisa tegak, nggak mungkin bisa terlaksana. Majelis taklim ini kalau nggak ada aku. Jadi ceritanya semua adalah aku. Zikirnya bukan la ilaha illallah, tapi aku. Ini bagian dari yang disebutkan Rasul sebagai orang yang celaka, sebagai orang yang sengsara, sebagai orang yang merugi dalam hidupnya. Yaitu apa? Selalu menyebutkan kebaikan-kebaikannya yang telah lalu dan kemudian membanggakannya di depan orang banyak. Padahal tidak tahu dia empunya ini, tidak tahu apakah amalan itu diterima atau amalan itu ditolaknya. Makanya kemudian sebaiknya kita melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan dan sementara kita terus ingat dengan dosa yang telah kita lakukan. Ini idealnya. Nah, nanti dari antonim ini ada antonim yang selanjutnya. Bagaimana 4 perkara dibandingkan dengan 4 perkara. Kita baru 2 dan insya Allah nanti di Sabtu berikutnya kita akan membahas tentang kebalikan dari syakwa, yaitu apa? Sa'adah. Yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Dan kecelakaan yang ketiga adalah melihat kepada orang yang lebih tinggi di urusan dunia. Ini celaka kita. Kenapa? Nanti akan lahir toma. Nanti akan lahir bi antomahan nadhro laha walam yardo bil kismah. Walam yardo bil kismah. Nanti akhirnya akan lahir toma, akan lahir kemauan-kemauan untuk terus melihat ke atas. Kenapa? Karena ini lahirnya dari dirinya sendiri. Akibat apa? Akibat selalu melihat yang di atasnya. Orang punya sepeda, harusnya dia melihat di bawahnya masih ada orang yang nggak punya sepeda. Salah besar kemudian saat dia punya sepeda saja melihat orang yang punya motor. Akhirnya ada perasaan untuk tidak ridho dengan pembagian Allah. Orang yang punya motor harusnya dia melihat orang yang hanya punya sepeda. Kenapa? Akan lahir syukur. Nah, yang salah kemudian kalau dia melihat orang yang punya mobil. Kenapa? Lam yardo bil kismah. Begitu selanjutnya orang yang punya mobil, nggak harus kemudian terus melihat orang yang punya sepur dan sebagainya. Nah, ketika itu dilakukan, maka nanti akan lahir tamak, akan lahir dia tidak pernah ridho dengan pembagian Allah. Padahal sebenarnya pembagian Allah atau yang telah diterimanya itu sudah hal yang paling baik. Itu posisi yang paling harus disyukuri. Dan target hari ini, capaian hari ini itu akan melibatkan banyak orang, akan melibatkan banyak orang yang mendukung capaian kita hari ini. Dan itu sebenarnya yang difokusi. Maksudnya apa? Disyukuri bahwa capaian yang sudah saya capai hari ini itu berkat banyak pendukung yang mendukungnya, berkat banyak orang yang berjuang di dalamnya. Ketika nanti kita hanya melihat capaian-capaian yang lebih besar di atas kita, maka kita nanti akan menafikan orang-orang yang menolong dalam capaian kita. Kita tidak akan lagi bersyukur. Tetapi ketika kita dalam capaian titik ini kemudian bersyukur, maka nanti kita juga akan bersyukur siapa yang menolong dalam capaian-capaian itu. Juga kita akan bersyukur bahwa posisi ini sudah sangat nyaman, sudah sangat yang terbaik, sudah sangat membahagiakan. Orang yang kemudian
ini dinafikan dan selalu melihat yang di atas, maka tidak ada dalam dirinya kebahagiaan, tidak ada dalam dirinya kesejahteraan, yang ada hanya kurang dan kurang. Dan kapan itu baru disadari? Baru disadari saat nyawa sudah dicabut dan saat sakaratul maut. Kemudian yang terakhir, wa nadharuhu ila man dunahu minaddin. Dan kemudian orang yang celaka adalah, kata Rasulullah, orang yang selalu melihat yang di bawahnya dalam urusan agama. Padahal harusnya untuk urusan agama justru kita melihat yang di atas kita. Seorang yang tidak hafal Al-Quran, maka dia harus melihat orang yang hafal Al-Quran, akan termotivasi dengan ibadah. Seorang yang tidak hafal kitab-kitab fikih, dia melihat orang-orang yang hafal kitab fikih. Seorang yang pandai dengan ilmu keagamaan, ilmu hukum, fikih dan sebagainya, itu dia melihat orang yang pandai ilmu fikih, ilmu agama dan lain sebagainya. Nanti akan lahir di situ keinginan, girroh untuk mencintai agamanya, keinginan atau kecondongan untuk terus belajar, dan akhirnya nanti dia akan lahir menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Kenapa? Karena tentu dia akan lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dia akan terus belajar yang belum diketahui. Sampai Allah dalam hadis kudusinya disebutkan di sini, yaqulullahu ta'ala aradtuhu walam yuridni wa taraktuhu. Jadi Allah itu sebenarnya menginginkan manusia bimakna iyahu anid dunya wa i'anati iyahu alat ta'ah. Aku sebenarnya ingin membantu manusia, kata Allah, ingin membantunya agar dia bisa taat, ingin membantunya agar dia berjalan lurus, ingin membantunya dalam urusan dunia, dan kemudian aku akan menyelamatkan dari fitnah dunia, dan kemudian aku akan tunjukkan kepadanya jalan yang lurus, yaitu jalan ketaatan. Falam yuridni, tetapi orang yang aku tuntun ini, kata Allah, dia enggak menginginkan aku, dia enggak menginginkan pertolonganku, dia enggak menginginkan apa yang aku sarankan, kata Allah. Biridha wa syukur, dengan ridho dan syukurnya, fataraktuhu, maka kemudian aku meninggalkannya. Nya kembali kepada siapa? Kembali kepada lam yurid tadi, yang tidak mau ditunjuki Allah, yang tidak mau dikasih saran oleh Allah, yang tidak mau menuruti perintah Allah. Allah sudah ingin menuntunnya ke arah kebaikan. Allah sudah ingin menjadikan dia manusia yang yuridillah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ada kalimat yang lain, siapa yang Allah mau dengannya untuk kebaikan, artinya Allah menginginkan kebaikan dalam dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memfaqihkan dia. Allah akan menjadikan paham, pemahamannya akan paripurna tentang agama ini. Berarti orang yang mudah menerima agama ini, sebenarnya Allah sedang memberikan atau sedang menginginkan kebaikan darinya. Ada, Mbak? Belum? Baik, kita lanjutkan. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, artinya sebenarnya Allah itu menginginkan kebaikan, tetapi yang justru tidak mau kebaikan siapa? Manusia, Pak. Manusia itu sendiri yang nggak mau kebaikan itu. Manusia itu sendiri yang nggak mau tuntunan Allah itu. Allah pengen membimbing kita. Allah pengen memberikan masukan kepada manusia. Oh, seperti ini loh ketaatan itu. Engkau tidak mungkin bisa taat kepadaku kecuali dengan pertolonganku. Sebenarnya begitu. Aku sudah tolong nih, aku sudah tunjukkan nih dengan cara apa. Aku berikan kamu gharizah fitriyah, aku berikan kamu akal, aku berikan kamu mata, aku berikan kamu hidung, aku berikan kamu lisan, aku berikan kamu hati, aku berikan kamu empedu, aku berikan kamu ginjal, aku berikan kamu, Masya Allah, banyak sekali yang harus disyukuri. Tetapi kemudian manusia lupa dengan itu, Mbak.
Akhirnya dia belangkrah sendiri. Kalau belangkrah itu apa ya? Belangkrah itu hal yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Sakarpe udele dewi. Ini kebiasaan manusia. Padahal Allah sudah menuntunnya dengan pikirannya. Allah tanamkan pikiran, Allah berikan gorizah fitriyah, Allah berikan kolbu. Sampaikan dalam aksioma ilmu filsafat, sering saya sampaikan, orang-orang yang senang dengan filsafat itu mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu sudah cukup dengan akalnya. Andai Allah tidak memberikan, tidak menumpangkan, tidak menitipkan nafsu kepada diri manusia, maka sebenarnya cukup dengan akalnya, tidak perlu agama manusia. Kenapa? Karena akal, menurut aksioma ilmu filsafat dikatakan akal itu bekerja secara benar. Tidak mungkin salah akal itu. Kenapa akal salah? Karena ditunggangi oleh nafsu yang menjadi iringan manusia. Dan pernah kita bahas dulu di awal-awal radio ini, kita mengudara tentang analisa kemanusiaan, tentang at-tahlilul insani yang di sana memang sudah menjadi qadratullah, qadarullah, manusia dikasih nafsu, dan dengan nafsu ini kemudian lahirlah sebenarnya budaya. Nafsu bukan buruk, tapi nafsu itu harus dimanage dengan agama. Agar apa? Agar nafsu itu melahirkan budaya, agar nafsu itu melahirkan nilai, agar nafsu itu melahirkan kultur. Karena kultur dan budaya itu lahirnya dari nafsu yang kemudian dikembangkan oleh akal dan dibentengi dengan yang namanya agama. Baik gak nafsu, Mbak? Baik, nafsu itu baik. Siapa bilang nafsu itu enggak baik? Yang enggak baik itu nafsu yang amarah, nafsu yang buruk. Karena memang nafsu itu ada yang buruk, ada yang baik. Tetapi sebenarnya yang di dalam nafsu itu, apakah itu syahwat, apakah itu syahwat yang syahwat perut dan syahwat bawah perut, itu semua sebenarnya untuk kelestarian hidup manusia. Manusia kenapa harus makan? Karena itu juga bagian dari syahwat, bagian dari yang harus dikaji dalam kemanusiaan. Nanti di sana ada irodah jasadiyah. Apa sih irodah jasadiyah? Irodah jasadiyah itu adalah kecondongan badan. Jenengan ngantuk itu irodah jasadiyah. Jenengan lapar itu irodah jasadiyah. Jenengan pengen jalan-jalan, pengen membahagiakan hati, itu irodah jasadiyah. Kasih sayang itu irodah jasadiyah. Pengen melindungi itu irodah jasadiyah, dan lain sebagainya. Pengen membahagiakan istri itu irodah jasadiyah. Walaupun di samping itu istri pun juga pengen dibahagiakan, tapi membahagiakan itu sendiri itu bahagian dari keinginan kemanusiaan. Seperti itu. Pendengar BKM dimanapun Anda berada,